Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi dok. Perkenalkan, saya Okta, dokter yang bertugas di Klinik Jiwa Sehat. Sebelumnya, saya berbicara dengan Mas siapa? Nama saya Faisal dok. Dengan Mas Faisal ya. Ya. Baik, Mas Faisal, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya di sini ingin menginformasikan kepada Mas Faisal bahwa Mas nanti tidak perlu khawatir untuk bercerita kepada saya segala permasalahan ataupun unek-unek atau bahkan mungkin informasi yang kiranya Mas Faisal anggap sedikit sensitif kepada saya. Karena insya Allah nanti selama sesi konseling ini saya bisa menjaga segala rahasia yang Mas Faisal sampaikan kepada saya. Seperti itu, Iya. nggih? Iya, dok. Baik, selanjutnya saya akan mulai menggali beberapa informasi dari Mas Faisal, nggih. Iya dok. Mas Faisal saat ini usianya berapa, Mas? Usianya 22 tahun dok. 22 tahun ya. Iya. Oke, saat ini tinggal di mana, Mas? Saya tinggalnya kos daerah Kasihan Bantul dok. Saat ini Mas Faisal sedang di kos di Kasihan Bantul ya. Iya. Oke, kalau boleh saya tahu apakah Mas Faisal saat ini sedang berkuliah atau bekerja? Saya masih kuliah sih dok di UMY juga dekat situ. Jurusannya apa, Mas, kalau saya boleh tahu? Saya di FEB dok, ekonomi. Di Fakultas Ekonomi ya. Sudah Iya. semester berapa? Semester 7 dok, akhir-akhir sih ini lagi skripsian juga. Jadi Mas Faisal saat ini sedang kuliah di Fakultas Ekonomi UMY semester akhir ya, Mas ya? Ya betul dok. Baik, Mas Faisal. Di sini saya ingin menanyakan apakah Mas Faisal mengalami suatu masalah ataupun sesuatu yang mengganjal sehingga Mas Faisal menghubungi saya untuk menjadwalkan sesi konseling pada pagi hari ini, Mas. Iya. Ini langsung saya cerita mungkin ya dok ya. Boleh silahkan disampaikan. Jadi beberapa hari terakhir ini saya tuh merasa cemas, kemudian takut, kemudian kayak nggak doyan makan, susah tidur gitu dok. Karena sebenarnya saya sekarang itu lagi sakit, yaitu positif corona. Nah sebenarnya itu udah jalan 5 hari saya isolasi di kosan. Tapi akhir-akhir ini saya tuh kayak tambah takut gitu loh dok, nggak kayak hari-hari pertama gitu, tambah takut takut diomongin orang lah dan sebagainya, semua yang nggak terbayangkan tuh jadi takut gitu dok. Baik, oke. Jadi Mas Faisal sudah 5 hari ini menjalani isolasi mandiri ya karena menderita sakit COVID ya Mas ya. Iya dok. Oke, jadi kalau saya sendiri saya cukup prihatin kepada Mas. Saya juga bisa merasakan apa yang Mas rasakan saat ini, nggih. Iya dok, terima kasih. Nggih. Dari peristiwa ini, perasaan seperti apa yang Mas Faisal rasakan? Saya cemas, cemas karena takut mungkin penyakitnya tambah parah gitu dok, karena saya kok akhir-akhir ini juga ngerasa pusing gitu ya, padahal awalnya enggak. Kemudian saya juga takut kalau nanti saya dicap yang enggak oleh teman-teman di kosan saya karena sakit gini dok. Hmm, jadi yang Mas rasakan yaitu cemas ya, Iya dok, betul. kemudian takut seperti itu, nggih. Iya, Apakah ada perasaan yang lain selain yang Mas Faisal sudah sampaikan tadi? ya sangat mengganggu ya, cemas itu sih dok sejauh ini. Oh, seperti itu ya. Iya, Jadi kalau saya berada di posisi Mas Faisal saat ini, saya juga mungkin merasakan hal yang sama. Saya merasa cemas, kemudian takut, atau mungkin sampai merasa sedih ya Mas ya, karena peristiwa ini. iya betul dok. Apa Mas Faisal saat ini juga sering merasa tidak bersemangat seperti itu? Ya betul dok, akhir-akhir ini saya itu gara-gara saya cemas, jadi saya tuh hilang semangat, sulit untuk makan, untuk tidur, untuk aktivitas sehari-hari saya kurang ini dok. Sampai mengganggu aktivitas Mas Faisal ya. Ya betul dok. Baik.
kalau saya boleh tahu, apakah Mas Faisal sudah mencoba melakukan sesuatu untuk mengurangi keluhan yang dirasakan saat ini? Ya, mungkin main game itu termasuk ya dok, karena hari pertama, hari kedua itu saya ya main HP seperti biasa, buka internet, main game itu masih aman. Cuma hari-hari berikutnya saya tuh bosan dengan kegiatan itu dok, yang akhirnya saya tuh memikirkan hal-hal yang seharusnya tuh mungkin nggak saya pikirkan, akhirnya saya cemas gitu dok. Baik. Jadi Mas Faisal sudah mencoba melakukan beberapa hal untuk mengurangi rasa cemas yang dirasakan ya, seperti Iya, main game, kemudian melakukan aktivitas di kos seperti membuka laptop untuk mengerjakan sesuatu, seperti itu ya. iya betul dok. Baik, menurut Mas Faisal, apakah hal itu sudah cukup membantu untuk mengurangi kecemasan yang dirasakan? Hmm, belum sih dok, karena akhir-akhir ini sama sekali tidak membantu apa yang sudah saya lakukan. Seperti itu, nggih. Iya, Sudah coba dilakukan, tetapi masih dirasa kurang untuk mengurangi kecemasan ya. iya betul dok. Baik. Dan untuk Mas Faisal sendiri, kira-kira apakah harapan yang Mas Faisal harapkan dari sesi konseling pada pagi hari ini kira-kira? Saya harapannya bisa hilang dari rasa cemas saya karena saya langsung berkonsultasi dengan dokter yang sudah ahlinya kan dok. Daripada saya bercerita dengan teman, nanti malah saya dikasih info yang nggak benar atau apa, malah saya takutnya seperti itu. Kemudian ya harapannya itu saja sih dok, berhilang dari rasa cemas yang saya rasakan saat ini. Seperti itu ya. Jadi Ya, agar bisa melakukan aktivitas seperti biasa, kemudian terhindar dari pikiran-pikiran yang mungkin sangat mengganggu ya Mas ya. betul, betul. Betul. Berdasarkan dari hasil analisa yang saya dengarkan dari informasi yang diberikan oleh Mas Faisal, jadi saya berencana untuk memberikan alternatif berupa latihan atau intervensi yang nantinya akan dilakukan Mas Faisal selama di kosan ya, Oh seperti ya, itu. Nah, untuk keefektivitasan atau keberhasilan dari terapi ini sangat tergantung kepada ketersediaan Mas Faisal itu sendiri ya. iya dok. Jadi meskipun saya sudah membantu, apabila nanti Mas Faisal kurang berkenan, maka hasilnya akan kurang efektif. Jadi saya membutuhkan niat yang besar dari Mas Faisal serta keinginan yang cukup kuat untuk bisa sembuh ya. Oh iya dok. Ya siap. Apakah Mas Faisal nanti bersedia untuk melakukan beberapa latihan yang saya anjurkan? Sangat bersedia dok. Oke, seperti itu ya, alhamdulillah ya. Ya, dok. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang rencana intervensi yang akan saya lakukan ya. Iya dok. Jadi ada 3 langkah ataupun 3 cara yang saya rencanakan untuk Mas Faisal. Yang pertama yaitu teknik reframing. Hmm, Oke. Jadi dari bahasanya sendiri reframing yaitu membingkai ulang dari suatu masalah seperti itu ya Mas. oh iya dok. Yang kedua yaitu teknik sugesti diri. Hmm, Kemudian yang ketiga yaitu terapi berupa latihan atau terapi kerja seperti itu nggih. oh iya dok. Jadi untuk masing-masing teknik saya akan menjelaskan secara singkat. Jadi yang pertama yaitu teknik reframing. Jadi teknik reframing itu sendiri merupakan suatu teknik untuk membingkai ulang atau untuk memahami suatu masalah itu menjadi sesuatu yang positif seperti itu nggih Mas ya. Oh iya dok. Jadi mungkin tadi Mas Faisal merasa kalau dari sakit yang dirasakan Mas Faisal saat ini mungkin memiliki sisi negatif yang cukup banyak, tetapi di sini saya mengajak Mas Faisal untuk kembali mengingat dan kembali untuk menilai apakah Mas Faisal memiliki sesuatu yang sisi positif yang bisa kita ambil dari masalah ini, seperti itu nggih. Iya dok.
kira-kira Mas Faisal dari situasi ini, kemudian Mas Faisal merasa cemas, takut, kemudian merasa sedih. Apakah hal itu merupakan perasaan yang wajar menurut Mas Faisal? Hmm, selama saya masih bisa memendam mungkin wajar, tapi saya rasa akhir-akhir ini kok kayak nggak enak aja gitu rasanya dok, ingin mencurahkan isi pikiran itu dok. Tidak wajar sih mungkin dok. Jadi mungkin menurut Mas Faisal perasaan ini memang masih wajar ya. Jadi siapapun yang akan mengalami hal yang dirasakan Mas Faisal mungkin juga akan merasakan hal yang sama seperti cemas, kemudian takut, kemudian menjadi agak waspada seperti itu ya Mas ya. Nah, jadi mungkin perasaan ini kalau dalam kadar yang sedikit atau yang ringan akan malah menimbulkan suatu perasaan yang hati-hati kepada kita ya. Hmm, iya dok. Tapi kalau kita terlalu berlarut-larut, kemudian terlalu memikirkan perasaan-perasaan tersebut, menurut Mas Faisal akan mengganggu atau tidak? Mengganggu sih dok. Akan mengganggu ya. Iya. Kira-kira kalau Mas Faisal akan melepaskan perasaan-perasaan itu bisa tidak? Insya Allah bisa dok. Bisa ya. Ya. Oke. Kira-kira Mas Faisal bisa mengambil sisi positif dari kejadian ini atau tidak? Bisa disebutkan contohnya? Hmm, mungkin saya tidak boleh terlalu memikirkan apa efek buruk dari yang saya alami saat ini sih dok. Tidak boleh berpikir yang jauh dulu. Dijalani dulu mungkin apa yang dirasakan, yang akan dihadapi ke depan. Pokoknya tidak usah mikirkan yang lain-lain dulu sih. Mungkin gitu dok. Oke, seperti itu juga bisa. Menurut Mas Faisal, karena Mas Faisal qadarullah mendapatkan sakit ini, apa sisi positif yang Mas Faisal dapat pikirkan saat ini? Apa gambaran, misalnya saya menjadi pribadi yang lebih hati-hati atau seperti itu, apa yang bisa Mas Faisal ambil sisi positif dari kejadian ini? Ya, itu sih dok seperti yang disampaikan dokter. Mungkin saya akan jadi lebih hati-hati, kemudian tidak meremehkan suatu ya aturan. Mungkin itu sih dok. Baik ya Mas Faisal, jadi Mas Faisal sudah bisa mengambil sisi positif dari kejadian ini. Artinya Mas Faisal bisa menjadi pribadi yang lebih hati-hati, kemudian lebih taat terhadap aturan lain kali seperti itu, nggih? Iya dok. Nggih. Jadi untuk menemukan sisi positif dari setiap kejadian yang dialami, Mas Faisal harus berusaha jujur kepada diri sendiri dan kemudian menerima yang paling penting ya. Iya dok. Jadi Mas Faisal harus berusaha menerima kalau memang ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti kita bisa menemukan sisi positif dari setiap kejadian yang kita alami. Seperti itu ya Mas ya. Iya dok. Betul. Oke. Jadi kejadian ini merupakan salah satu sarana untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dari Mas Faisal seperti itu ya. Oke, iya dok. Oke, jadi dari tahap yang pertama ini apakah Mas Faisal bersedia mengubah sisi negatif yang di awalnya dipikirkan dari kejadian ini menjadi sisi yang positif? Bersedia dok. Oke. Jadi di dari tahap yang pertama ini saya bisa mengambil suatu kesimpulan atau suatu kalimat yang mungkin Mas Faisal bisa tirukan ya Mas, jadi nanti bisa menjadi sugesti juga kepada Mas Faisal ya. Iya. Dari peristiwa ini Dari peristiwa ini, saya bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi saya bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi dan akan menjadi pribadi yang lebih berhati-hati. dan akan menjadi pribadi yang lebih hati-hati. Seperti itu ya Mas ya. Iya dok. Oke. Itu dari yang tahap pertama ya Mas ya, teknik reframing.
Oh iya dok. Oke. Kemudian yang kedua yaitu teknik sugesti. Jadi Hmm. untuk yang teknik sugesti ini kita berusaha mencari kalimat positif yang bisa kita tanamkan kepada diri kita dan kita bisa ucapkan berulang-ulang untuk meningkatkan rasa percaya diri, kemudian rasa keyakinan diri bahwa kita bisa melewati suatu masalah itu dengan baik seperti itu, nggih. Oh iya dok, harus percaya diri ya dok ya. Iya, jadi untuk melewati suatu masalah itu kita harus percaya pada diri kita sendiri. Oh iya siap dok. Nggih. Di rumah atau di kos Mas Faisal apakah terdapat cermin? Oh ada dok. Ada ya. Nggih, nanti bisa dilakukan di depan cermin ya. Oh iya untuk. Oh iya ya dok. Iya. Ya, jadi untuk membantu kita untuk lebih bisa memberikan sugesti pada diri kita sendiri seperti itu ya. Iya dok. Oke, hampir seperti yang pertama tadi, saya akan memberikan kalimat sugesti untuk diri kita agar bisa menjadi lebih positif dan lebih semangat ya. Iya dok. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun saya merasa kecewa, Meskipun saya merasa kecewa, merasa cemas ataupun takut, merasa cemas ataupun takut, tapi saya yakin saya bisa melewati masalah ini tapi saya yakin bisa melewati masalah ini dengan tegar. dengan tegar, Karena saya adalah pribadi yang kuat. karena saya adalah pribadi yang kuat. Mau diulangi lagi atau Mas Faisal sudah bisa? Coba saya ulangi ya dok. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun saya merasa kecewa, takut, dan juga cemas, tapi saya yakin bisa melewati masalah ini dengan tegar karena saya adalah pribadi yang kuat. Wah, baik sekali ya Mas Faisal ya. Ya, Oke, jadi kalimat itu bisa diucapkan beberapa kali di depan cermin sambil dengan rasa yang percaya kepada diri sendiri dan rasa yang semangat ya Mas ya. oh iya dok. Insya Allah semoga bisa meningkatkan rasa semangat di diri Mas Faisal. Seperti itu nggih. Iya, dok. Kemudian yang ketiga yaitu merupakan terapi latihan atau terapi okupasi ya Mas ya. Oh iya. Jadi untuk terapi yang ketiga ini kita memanfaatkan aktivitas atau melakukan suatu kegiatan sehingga kita bisa meningkatkan keterampilan kita dan tidak terfokus pada pikiran-pikiran negatif yang mengganggu kita seperti itu ya Mas ya. Oh iya dok. Mungkin Mas Faisal sebelumnya sudah melakukan kegiatan seperti main game seperti itu. Tetapi di sini kita akan lebih mengeksplor kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa Mas Faisal lakukan untuk meningkatkan produktivitas seperti itu ya Mas ya. Oh iya dok. Oke. Jadi mungkin Mas Faisal mulai sekarang bisa menyusun jadwal harian untuk Mm-mm. aktivitas yang akan dilakukan perharinya. Misalnya hari Senin Mas Faisal berencana melakukan kegiatan apa saja. Misalnya bersih-bersih kos, kemudian bisa berjemur, apalagi untuk kondisi sakit seperti saat ini, itu perlu aktivitas bagi tubuh agar Mm-mm. kita tetap bisa melakukan metabolisme seperti itu ya Mas ya. Oh iya dok. Betul. Oke, jadi misalnya bangun tidur, Mas Faisal kemudian sholat, kemudian setelah itu melakukan olahraga sebentar, 15 sampai 30 menit, kemudian setelah itu bisa disusul dengan kegiatan yang lain. Misalnya menyiapkan sarapan, kemudian bisa setelah itu berjemur ya Mas ya, karena ini juga cukup penting untuk kesembuhan Mas Faisal juga. Bisa dilakukan berjemur sekitar 10 sampai 15 menit. Setelah itu Mas Faisal bisa bebas menyusun kegiatan apapun, bisa bersih-bersih kosan, kemudian mungkin bisa disusul oleh kegiatan produktif yang lain. Misalnya Mas Faisal kan mulai mencicil untuk skripsi seperti itu ya. Betul dok. Iya. Oke. Jadi nanti Mas Faisal bisa mencicil membuat jadwal harian atau mungkin rencana saja untuk kegiatan apa saja yang ingin dilakukan dan bisa dikonsultasikan kepada saya. Seperti itu ya. Oh iya dok siap. Oke, jadi nanti misalnya Mas Faisal sudah bisa mempraktekannya di kosan pada
perharinya, nanti Mas Faisal bisa melaporkan kegiatan tersebut kepada saya. Seperti itu, nggih? Oh, nggih, Dok. Nggih. Dari ketiga cara yang saya sampaikan tadi, apakah Mas Faisal bisa mengulangi garis besarnya saja? Bisa, Dok, bisa. Oke, silahkan diulangi. Iya, ada 3 cara ya, Dok, yang disampaikan dokter tadi. Untuk yang pertama itu selalu berpikir positif. Jadi, misal kalau saya sekarang ini dapat musibah, itu selalu diambil hikmahnya, kemudian pelajaran positif yang bisa diambil dari musibah yang saya alami tersebut. Gitu ya, Dok, ya. Oke, Yang kedua itu mensugesti diri sendiri, yaitu seperti yang diajarkan dokter di depan cermin ya, Dok, ya. ya. Nah, mensugesti dengan kata-kata yang diajarkan oleh dokter tadi ya. Ya, itu untuk yang ketiga, yang terakhir itu melakukan aktivitas atau kegiatan yang terjadwal atau terstruktur ya, Dok, supaya tidak bosan dalam selama masa isolasi itu ya, Dok. Oke, Ya. itu. Oke, alhamdulillah baik sekali ya Mas Faisal. Insya Allah dari sini saya menyimpulkan bahwa Mas Faisal cukup paham dengan apa yang saya sampaikan tadi ya Mas Faisal. Alhamdulillah, Dok. Mas Faisal, apakah nanti bersedia melakukan hal tersebut yang sudah saya berikan? Sangat bersedia, Dok. Oke, alhamdulillah. Jadi rangkaian sesi konseling pada pagi hari ini sudah kita lalui. Nah, untuk mengetahui efektivitas ataupun dampak dari latihan tersebut, apakah Mas Faisal bersedia kalau misalnya saya jadwalkan 2 minggu lagi untuk follow up? Oh ya, nggak apa-apa, Dok, bersedia. Bersedia ya Mas Faisal ya? Ya, Dok. Jadi nanti akan kita lakukan pertemuan konseling lagi di jam yang sama ya Mas? Oh iya, Dok. Oke. Baik, untuk sesi konselingnya bisa saya cukupkan ya Mas? Apa ada yang ingin disampaikan lagi? Selebihnya sudah sangat jelas sih, Dok. Terima kasih banyak. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf apabila tadi mungkin ada beberapa kata yang kurang berkenan di hati Mas Faisal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian untuk konseling pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Faisal sudah bekerja sama dengan saya untuk melakukan sesi konseling pada pagi hari ini. Terima kasih juga dokter sudah membantu Tetap saya. semangat. Ya, tetap semangat.